Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas pengertian dari tajwid Al-Quran. Ya, di sini secara definisi, tahsin itu memperbaiki. Secara bahasa, tahsin memperbaiki. Ya. Lalu menurut istilah membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan pembacaannya. Nah, ini sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita lihat dulu apa yang mesti diperhatikan dari tajwid Al-Quran. Ini dikatakan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'tabihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Apa itu yang hak dan mustahak? Nah, ini kita coba perhatikan hak huruf. Ya, jadi huruf itu mempunyai hak-haknya. Hak huruf yaitu yang termasuk hak huruf sifat-sifat lazimah, yang sifat-sifat semestinya, yang seharusnya tidak dapat dipisahkan dari huruf tersebut. Contohnya seperti jahar, ya, suara tertahan, syiddah, suara jahar, nafas tertahan, syiddah, suara tertahan, isti'la, kunah, dan lain-lain. Sedangkan mustahab, ya, sifat yang timbul karena pengaruh dari sifat lazimah. Contoh seperti tafkhim, ya, karena sifat isti'la, dan tarkik karena sifat istifal. Nah, kita lihat di sini tajwid Al-Quran. Hukumnya secara praktek fardu ain. Ya, secara praktek hukumnya fardu ain. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka semestinya dan seharusnya kita memulai dengan tajwid. Walaupun di sini dikatakan hukumnya secara teori fardu kifayah. Ya, secara teori fardu kifayah. Ya, untuk belajar tajwid Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Namun, ya, prakteknya kita membaca Al-Quran ini dengan tajwid fardu ain hukumnya. Jadi setiap individu, ya, kalau seperti ini hukumnya, maka mau tidak mau kita harus memiliki pengetahuan tentang tajwid Al-Quran untuk kita membaca Al-Quran. Walaupun di sini teorinya atau belajarnya mencari ilmunya fardu kifayah. Tetapi ketika kita praktekkan cara membaca Al-Qurannya itu dengan tajwid, dengan hukumnya fardu ain. Lalu kita lihat fadilah, ya, atau keutamaan dari tajwid Al-Quran. Pertama, memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, memberi syafaat pada hari kiamat. Ya, sesuai dengan hadisnya, kita lihat halaman di sini. Ini yang dalam lingkaran dalam kurung 2 itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Itu dari fadilah yang pertama,
Ini hadisnya. Ini hadis fadilah. Ya. Ini fadilah yang pertama. Hadisnya ini. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Nah ini, Masya Allah, ya, bagi antum semuanya yang membaca Al-Quran, ya setiap hari, minimal 1 juz per hari, ini nanti ketika pada hari kiamat, ini akan menjadi penolong kita, akan yang memberikan syafaat pada kita di hari kiamat. Di mana orang-orang yang pada kebingungan, ya, mencari pertolongan. Nah, ketika di dunia Al-Quran ditinggalkan oleh orang-orang, sementara kita setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, ini pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan datang pada kita. Di saat orang-orang mencari pertolongan, tetapi kita akan dihampiri oleh Al-Quran, ditolong oleh Al-Quran. Karena kenapa? Karena sewaktu di dunia orang-orang meninggalkan Al-Quran, tapi kita ya mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka nanti Al-Quran akan menolong kita di hari kiamat. Yang fadilah yang kedua yaitu merupakan amal terbaik. Yang merupakan amal terbaik. Ya, tidak ada amalan terbaik selain daripada membaca Al-Quran. Ya, di sini dikatakan ya sesuai hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini kalau di sini katakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka semoga dan insya Allah mudah-mudahan kita yang belajar Al-Quran, ya, dan nantinya kalau antum sudah merasa diri sudah mampu untuk mengajarkannya, maka ajarkan, ya, baik pada teman, tetangga, kepada anak, istri atau suami, ya, maka ajarkan ilmu yang sudah kita dapat, ilmu yang kita punya, ya, di dalam membaca Al-Quran. Karena kita akan mendapatkan predikat sebaik-baik manusia, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Bukan hanya sekedar belajar, tapi mengajarkannya. Ya, karena orang yang belajar, lalu dia mengajarkannya, nah ini ilmunya yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, ya seperti ini. Ya, belajar dan mengajarkan. Insya Allah ilmunya akan lebih melekat, ya, tidak mudah terhapus dari dirinya. Karena setiap hari dia mempraktikkan apa yang sudah didapat ilmunya. Berikutnya, fadilah yang ketiga, yaitu mendapat derajat yang tinggi. Ya, mendapat derajat yang tinggi. Ini hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati." Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat.
Ini Masya Allah, ya, ganjarannya, fadilahnya, keutamaannya, membaca Al-Quran yang mahir akan selalu dikawal oleh malaikat yang mulia lagi taat. Makanya bagi antum yang masih sekarang belajar, tetaplah istiqomah di dalam belajar tajwid Al-Quran ini, ya, agar kita selalu senantiasa ditemani oleh malaikat yang mulia lagi taat. Yang berikutnya, mendapat sakinah dan rahmah. Mendapat sakinah dan rahmah. Ini hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah, kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat, serta diliputi oleh malaikat, serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Ya, jadi berkumpulnya, nah seperti kita ini berkumpulnya, walaupun kita berkumpulnya secara online, tapi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalam apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Tidak berkumpul satu kaum, ya, di atas rumah Allah untuk membaca dan mempelajarinya. Mempelajari apa? Mempelajari kitab Allah. Ini kan kita sedang mempelajari Al-Quran, tajwidnya. Lalu kenapa? Kecuali turun atas mereka, ya, sakinah, ketenangan, rahmat, kasih sayang. Ya, sakinah, ketenangan, rahmat, kasih sayang. Serta diliputi malaikat. Ya, serta kita dinaungi oleh malaikat. Serta Allah sebut di hadapan malaikat tersebut, ya, Allah sebut di hadapan malaikat, ya, nama-nama kita. Ya, bayangkan kalau kita disebut-sebut kebaikan kita di hadapan pimpinan kita, di hadapan bos kita. Alangkah senangnya kita kan disebut-sebut tentang kebaikan kita. Apalagi ini yang maha pencipta, yang maha kuasa, ya, Allah Jalla Jalalu, ya, menyebut nama kita di hadapan malaikat. Ya, karena apa? Karena kita, ya, membaca dan mempelajari kitab Allah. Yang berikutnya, mendapat sebaik-baik anugerah. Sesuai hadits qudsi, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'u'tis sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir karena meminta padaku, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang yang minta. Ya. Dan kelebihan kalam Allah atas kalam lain seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir, jadi kita menyibukkan diri setiap hari selalu kita interaksi dengan Al-Quran, tidak ada waktu yang kosong, ya, selalu kita isi dengan Al-Quran dan zikir. Maka Allah akan memberikan sebaik-baik pemberiannya kepada kita, walaupun tanpa kita minta. Karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak sempat untuk mengucapkan permintaan kita, tapi Allah sudah tahu. Maka Allah akan memberikan sebaik-baik pemberiannya. Sebaik-baik pemberian yang kita niatnya mau minta apa. Nah, Allah akan memberikan yang terbaik dari niat kita. Memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita niatkan.
Seperti itu. Baik, kita mundur kembali, kita masuk ini. Dalil landasan hukum dalam mempelajari tajwid Al-Quran. Ini di Surah Al-Muzammil ayat keempat. Warattil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Ini disuruh membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, dengan tartil maksudnya segala hukum, ya seperti tadi, ya 3 pokok bahasan tahsin, yaitu pertama makhrajnya, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Ya, makhrajnya, sifat hurufnya, dan hukum bacaannya harus terpenuhi. 3 unsur ini harus terpenuhi. Ya, kalau 3 unsur ini terpenuhi, maka boleh dikatakan baca Al-Qur'annya tartil. Tapi salah satu ada yang kurang, ini belum dikatakan dengan tartil. Tartil itu tidak mesti cara bacanya lambat, belum tentu dikatakan tartil. Dan bacaan yang cepat itu bisa juga dikatakan tartil. Baca Al-Qur'an dengan cepat bisa juga dikatakan dengan tartil selama 3 unsur tadi, makhraj huruf, ya, sifat huruf dan hukum bacaannya terpenuhi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Maksudnya di sini hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian, ya. Dengan kita membaca Al-Qur'an, ya, bukannya kita menghiasi Al-Qur'an, bukan. Jadi Al-Qur'an itu sudah indah, ya. Sudah indah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, maka apa yang kita ucapkan itu menjadi indah. Bukannya kita menghiasi Al-Quran. Maksudnya dengan suara kita yang merdu, kita menghiasi Al-Quran, bukan. Jadi hiasilah di sini, karena Al-Quran sudah indah, ya, ketika kita berkata, ya, atau berinteraksi dengan Al-Quran, maka suara yang kita keluarkan itulah suara yang indah. Karena di sini dikatakan bukan hiasilah Al-Quran, ini bukan kita baca Al-Quran dengan harus dengan suara yang indah, bukan. Tetapi karena pengaruh dari Al-Quran yang karena keindahan Al-Quran, maka ketika kita membaca Al-Quran, suara yang kita keluarkan, ya, suatu kebaikan yang indah. Ini para ulama salaf dan khalaf sepakat tentang wajibnya tajwid Al-Quran. Ya, ulama yang terdahulu dan ulama yang sekarang sepakat tentang wajib tajwid Al-Quran. Lalu Imam Ibnu Jazari berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Man lam yusahhihi athim. Li'annahu bihil ilahu anza. وهكذا منه إلينا وصلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. Membaca tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya berdosa. Ya, jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya berdosa. Nah, di sini dikatakan siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya, maksudnya yang tidak ada usaha untuk belajar lagi. Ya, selama kita ada proses belajar, ya, di mana
Di dalam proses itu pasti kita baca Al-Quran pasti ada kesalahan-kesalahan. Nah, ini tidak termasuk apa yang dikatakan di sini. Ya. Yang dikatakan di sini yang tidak membentukkan baca Al-Qur'annya. Tetapi kalau kita masih ada proses belajar, ya seperti kita ini belajar di PTQIA, maka itu tidak termasuk berdosa, ya, karena kita masih ada proses belajar. Maka usahakan ketika antum nanti sudah terjun mengajar, ya ada niat, misalnya ada niat mengajar, silakan. Usahakan pula selalu belajar. Jadi di samping antum mengajar, usahakan belajar terus, ya, belajar terhadap orang-orang yang lebih paham. Ya, jangan sampai berhenti ketika antum mengajar lalu berhenti, tidak belajar lagi. Nah, ini karena biasanya manusia terkadang suka ketika mengucapkan suatu huruf kadang suka ya ini terpleset, ya, tidak ada mengontrol. Tapi ketika antum belajar lagi dengan orang lebih paham, orang lebih alim, nah ini ada yang mengontrol. Ketika antum ada salah, ini ada yang mengingatkan. Tetapi kalau antum tidak belajar, maka antum akan terasa benar terus. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya, nanti ketika antum merasa benar terus, lalu antum mengajarkan lagi kepada murid antum, maka antum akan mengajarkan sesuatu yang salah kepada murid antum. Nanti murid antum menurunkan lagi kepada muridnya, terus kesalahannya terus menurun. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka usahakan belajar terus sampai kita meninggal, sampai kita wafat. Lalu, karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Allah menurunkan Al-Qur'annya ya melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu satu paket dengan tajwid. Tidak dipisah. Ya, jadi Rasulullah belajar Al-Qur'an ya melalui perantara malaikat Jibril beserta dengan tajwidnya. Nah, ini yang pertama kali mempraktikkan ilmu tajwid adalah Rasulullah. Al-Quran diturunkan kepada beliau dengan bertajwid sebagaimana beliau bertalaki dengan malaikat Jibril. Yang dimana malaikat Jibril pun menerima dari Allah dengan tajwid tersebut. Demikian pula para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi berikutnya sampai hingga kepada kita. Ya. Baik. Itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan mohon untuk hadis-hadis tadi dan perkataan Imam Ibnu Jazari antum hafalkan. Ya, antum hafalkan nanti ketika pertemuan ana minta setoran hafalan hadisnya. Untuk setoran hadisnya antum ambil hadis yang pertama, 2, 3. Ya, misalkan tadi fadilah keutamaan dari tajwid Al-Quran yaitu pertama memberi syafaat pada hari kiamat, hadisnya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, antum hafalkan. Kedua, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, antum hafalkan. Yang ketiga, mendapat derajat yang tinggi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaril kiramil barati, antum hafalkan. Lalu beserta perkataan Imam Ibnu Jazari, wal akhdh bit tajwidi hatmun lazim. Ya, sampai selesai. Itu antum hafalkan. Ya. Nanti ketika pertemuan langsung, antum tinggal store tilawah sama antum store hafalan. Bagi yang kurang paham dari penjelasan tadi, bisa ditanyakan nanti di KBM yang akan diadakan pada hari Ahad. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.